Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala al-a'yada murassama lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarat wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadad da'i lid-dini bi'awda'il bayyinat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujtahidin bin nasriddin wa idalatil munkirat. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من العصى. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات ومن الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat di siang hari nan baik ini di bulan Ramadan, di hari ini tanggal 23 Ramadan dan sebagian di hari ini 24 Ramadan. Marilah sama-sama kita merenungi betapa besarnya nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Bayangkan betapa tidak di hari Jumat penuh keberkahan ini, di bulan Ramadan ini, tentunya masih ada saudara-saudara kita yang dengan sengaja atau tidak sengaja belum mampu memenuhi panggilan sholat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Di sisi lain tentunya juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, tidak punya daya dan kekuatan untuk hadir bersama kita ke masjid ini menunaikan salat Jumat akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Jikalah kita mau membandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka, maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Dengan mensyukuri nikmat iman, hidup kita semakin sempurna, dan dengan mensyukuri nikmat kesehatan, hidup kita semakin berhati-hati. Semoga saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan tersebut, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang luput dari ujian dan musibah. Ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kehilangan harta, kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, maupun berbagai kesulitan hidup lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, khususnya pada bagian yang membahas makalah-makalah hikmah, makalah ke-32, terdapat bahasan mengenai keistimewaan luar biasa bagi orang yang ditimpa musibah dan menghadapinya dengan sabar. Musibah dalam pandangan kitab ini bukan sekadar penderitaan, melainkan sarana peningkatan derajat keimanan seseorang, termasuk kita bersama. Oleh karena itulah tema kita di hari ini, yaitu keistimewaan orang yang timpa musibah, intisari kitab Nasaihul Ibad. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia, dalam sebuah hadis diungkapkan, idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan fayu'ta bi ahli shalah fayuwaffawna ujurahum bil mizan thumma yu'ta bi ahli as-sawm fayuwaffawna ujurahum bil mizan thumma yu'ta bi ahli al-bala la yansabu lahum mizan wa la yunsaru lahum diwan fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu biminzilatihim min
kasratis sawabillahi ta'ala. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, apabila kiamat telah tiba, maka timbangan diletakkan, lalu ahli salat didatangkan, maka dipenuhi pahala-pahala mereka sesuai perhitungan mizan. Lalu didatangkan orang-orang yang berpuasa dan diterima pahala mereka sesuai dengan perhitungan mizan. Dan akhirnya didatangkan orang-orang yang sewaktu hidup di dunia tertimpa musibah, untuk mereka yang tidak diperhitungkan dengan mizan dan tidak pula dibentangkan kepada mereka catatan amalnya, lalu diberi pahala sepenuhnya tanpa hitungan, sehingga orang-orang yang selamat mengharapkan beroleh kedudukan seperti mereka karena banyaknya pahala dari Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, merujuk hadis tersebut ada beberapa keistimewaan yang ditimpa orang yang ditimpa musibah berdasarkan kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama, penggugur dosa-dosa. Musibah, penyakit atau kesulitan yang menimpa seorang mukmin berfungsi sebagai pembersih dosa. Sabar dalam menghadapinya menjadikan musibah tersebut jalan bagi Allah untuk mensucikan hambanya dari noda kesalahan. Setiap kesulitan yang dialami seorang mukmin akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa, sebagaimana dalam sebuah hadis diungkapkan, dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hum wala hazanin wala adha wala ghamma hatta sauka yusakuha illa kafarallah biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya musibah adalah sarana Allah membersihkan seorang hamba dari kesalahan-kesalahannya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia. Yang kedua, mendapatkan pahala tanpa batas. Orang yang bersabar terhadap musibah dijanjikan pahala yang sangat besar, bahkan digambarkan sebagai pahala tanpa perhitungan atau tanpa ditimbang. Orang yang bersabar dalam menghadapi musibah akan mendapatkan pahala tanpa batas, sebagaimana dalam surat Az-Zumar dalam ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga, diangkat derajatnya di sisi Allah. Musibah digunakan Allah untuk menaikkan derajat seseorang yang tidak bisa dicapai hanya dengan amalan ibadah fisik semata. Ketika seorang hamba diuji dengan kehilangan harta, anak, atau sakit, lalu ia ridho, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Masih ingatkah kita bagaimana Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub diuji oleh Allah, di mana hartanya semuanya diambil oleh Allah, anaknya pun diambil oleh Allah. Pada saat itulah setan menggoda Nabi Ayub, mengatakan, Nabi Ayub, kira-kira bahasa kita, kenapa engkau masih taat kepada Allah? Bukankah Allah yang telah memberikan engkau harta itu, telah mengambilnya dari engkau? Apa jawabnya Ayub? Nabiullah Ayub, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Terima kasih Allah telah memberikan aku sesuatu dan mengambilnya dari aku kembali. Betapa luar biasa Nabi Ayub, tingkat kesabaran yang luar biasa. Akhirnya semuanya dikembalikan lagi kepada Nabi Ayub, dan pada saat itu derajatnya diangkat kembali oleh Allah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Yang keempat, yaitu gerbang menuju ketenangan batin dan ridho. Ujian yang terima dengan kelapangan dada dan berserah diri pada Allah atau tawakal akan mengantarkan seseorang pada ketenangan batin. Katakanlah sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 51, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan pernah menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal.
Yakin dan percayalah, tidak ada satu pun yang akan terjadi dalam hidup kita ini kecuali sudah menjadi ketentuan dari Allah. Tinggallah kita yaitu menjalaninya dengan penuh kesabaran. Yang terakhir yaitu mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Musibah juga merupakan cara Allah memberikan anugerah tersembunyi, menutup pintu keburukan dan menghindarkan dari musibah yang lain besar dalam urusan agama. Kita masih ingat pada saat itu ada pesawat, ya, pada saat itu ada seorang terlambat datang ke bandara, macet di sebuah perjalanan tol. Lalu kemudian ia sudah tercantum dalam sebuah manifest pesawat yang akan berangkat. Tiba di bandara, dia merasa kecewa. Dia mengatakan, aku tertinggal dari pesawat ini. Tapi tahukah kita 15 menit setelah itu ternyata pesawat yang semestinya berangkat tadi ternyata masuk ke dalam lautan. Lalu dia mengatakan, inilah cara Allah menyelamatkanku. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Boleh jadi apa yang terjadi dalam hidup kita ini cara Allah menyelamatkan untuk kita dan keluarga. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Dalam kitab Nasail Ibad ini dijelaskan bahwa orang yang ditimpa musibah dan bersabar memiliki banyak keistimewaan di sisi Allah. Karena itu, jika kita ditimpa musibah, ada baiknya kita lakukan 3 hal. Yang pertama, bersabar menerima takdir Allah. Yang kedua, bertawakal dan memperbanyak doa. Yang ketiga, mengambil hikmah untuk memperbaiki diri. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dan mendapatkan keutamaan ketika menghadapi ujian dalam hidup. Siapapun di antara kita, jamaah kita, dan keluarga kita yang hari ini sedang diuji Allah dengan berbagai macam musibah, kita doakan semoga Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Allah berikan kesabaran dan Allah angkat derajatnya. Allah hapuskan semua dosa-dosanya dan mudah-mudahan kita mampu menjadi pelajaran bagi kita bersama. Allah berikan pula kita keberkahan hidup dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi a'la wal qarar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu 'amman naha wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiy qadiman ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Baru beberapa pekan yang lalu kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Hari berlalu, hari ini kita sudah berada di tanggal 23 Ramadan, bahkan sebagian ada di 24 Ramadan. Tanpa terasa sekitar 1 pekan lagi, kalaulah nanti lebaran jatuh di hari Jumat, maka Jumat ini merupakan Jumat terakhir bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini 2026. Tinggal 7 hari, manfaatkanlah dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi di malam ganjil di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Semoga Allah izinkan kita bisa berjumpa dan menikmati indahnya malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada alfus sakhrin 1000 bulan. Dan manfaatkan sebaik mungkin bersedekah, berzakat, berwakaf di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan keberkahannya akan terus mengalir pada kita dan keluarga. Kita tidak tahu. Jangan pernah beranggapan Ramadan lagi. Kita tidak tahu. Boleh jadi Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita dan keluarga. Bayangkan Ramadan tahun lalu masih ada saudara kita, tetangga kita di masjid kita ini. Tapi hari ini mereka sudah tiada, sudah berpindah ke bawah tanah. Itu artinya Allah sayang pada kita. Sudah 23 hari, 24 hari Allah berikan kita kesempatan menikmati indahnya Ramadan ini. Teruslah maksimalkan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Angkat tangan kita seraya berdoa di hari Jumat penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan semua hajat baik kita Allah terima, Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang bertakwa. Ya Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbina saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Rabb.
dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami, kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, Allahumma ighfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezekimu yang dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridhai ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia dan akhirat. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini Rabb, negeri yang baldah, thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb dengan malam Lailatul Qadar ya Rabb. Allahumma ballighna Lailatul Qadar, sampaikan umur kami pada malam Lailatul Qadar dan bisa menikmati indahnya malam Lailatul Qadar ya Rabb dengan izin-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah Ramadan kami ini Rabb, Ramadan yang Kau jamin mendatangkan kebahagiaan. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, terimalah ibadah Ramadan kami tahun ini ya Rabb, dan jadikanlah kami orang-orang bertakwa yang Kau jamin kebahagiaan dunia dan akhirat ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang sedang Kau uji dengan musibah ya Rabb, berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya ya Rabb, berikan kekuatan, kesabaran ya Rabb, berikan kekuatan dan kesabaran ya Allah, dan berikanlah pahala yang melimpah bagi diri dan keluarganya, dan berikan pula kami ya Rabb jalan keluar dari setiap persoalan hidup ini ya Rabb. Rabbana timna bi husnil khatimah wa la tahtimna bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkur azim yaskurkum wa la zikrul ajal wa aqimus shalah.